حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin, terkhusus nikmatul Islam wa sunnah, demikian pula nikmatul istimrar fi talabil ilm, nikmat untuk seorang bisa berkesinambungan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala mulai pada sore hari ini kita akan membahas sebuah cabang ilmu dari cabang-cabang ilmu syar'i yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Cabang ilmu yang akan menjadikan seorang talib ketika merojehkan suatu perkara memiliki kekokohan karena tidak terjatuh dalam ittirab, dalam kegoncangan. Cabang ilmu yang dengannya biidznillah tabaraka wa ta'ala, ikhwani fillah, seorang akan mengetahui bagaimana agama ini betul-betul kokoh dari sisi syariatnya. Tidak ada pertentangan satu sama lain, karena memang asalnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak lain adalah cabang al-qawaid al-fiqhiyah, cabang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih, yang nanti insyaallah taala pada martabat yang pertama ini kita akan membahas mandumah yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dengan syarah ringkas dari beliau, yang itu biasa bagi para penuntut ilmu. Cabang ini akhwani fillah merupakan marhalah awal sebagai asas, sebagai dasar untuk seorang mempelajari cabang ilmu qawaid fiqhiyah, yang biasanya dalam mempelajari cabang ilmu ini ikhwani fillah ada 3 marhalah kitab yang diajarkan. Yang pertama adalah kitab ini. Nah, karena mudahnya juga karena kekokohan dari muallifnya. Kemudian yang kedua, untuk yang lebih luas lagi dengan kaidah yang lebih banyak, yaitu kitab Imam As-Sa'di juga, yaitu Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, yang di situ Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sebutkan lebih luas kaidah-kaidah dengan contoh dan pemaparan yang lebih mendalam daripada yang ada dalam manzumah. Walaupun akhwani fillah ada beberapa kaidah yang di manzumah
yang tidak disebutkan dalam Al-Qawaid wal Usul. Dan sebaliknya juga ada, dan itu lebih banyak, kaidah-kaidah yang dalam kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah tidak disebutkan di manzumah ini. Kemudian ketika seorang talib sudah menguasai hal tersebut, marhalah yang ketiga, yaitu kitab Qawaid Ibn Rajab. Dan kitab ini akhwanifillah lebih luas lagi dengan tafri'at, itu dengan penyebutan contoh-contoh dari pembahasan-pembahasan fikih yang apabila seorang talib memahaminya dan menguasainya biidznillahi tabaraka wa ta'ala akan terbuka baginya faidah yang sangat luas dalam fikih syar'i. Taib. Dan insyaallah ta'ala kita memulai dari manzumah ini ya ikhwan. Dan hal yang dituntut dalam kajian kita yang pertama adalah matannya dihafal. Matannya dihafal karena itu sangat bermanfaat untuk marhalah-marhalah berikutnya. Taib, matan dihafal, kemudian dipahami maknanya dari manzumah tersebut secara global, kemudian dalil dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh, dan penerapannya. Apabila telah dikuasai hal tersebut, insyaallah akan terbuka baginya pemahaman yang bagus ya kawan. Hafalkan manzumahnya, pahami maknanya, ingat dalilnya, kemudian contoh dan penerapan dari kaidah tersebut. Taib. Dan perlu diketahui bahwasanya manzumah qawaid fiqhiyah yang akan kita pelajari ini akhwan, kalau diteliti secara lebih detail, pembahasannya tidak hanya menyebutkan tentang al-qawaid fiqhiyah, akan tapi juga mencakup al-qawaid al-usuliyah, beberapa kaidah secara global. Sehingga dari sini butuh kita membahas terlebih dahulu beberapa poin permasalahan untuk jadikan muqaddimah agar tergambar bagi kita ikhwan cabang ilmu yang mau kita pelajari ini. Karena seorang mau mempelajari suatu cabang ilmu butuh tergambar pada dirinya cabang ilmu yang dipelajari itu bagaimana. Istilah ini maksud qawaid fikih itu bagaimana? Kok ada yang lain lagi qawaid usuliyah, apa bedanya? Ini butuh secara ringkas kita membahas pada pertemuan kita hari ini. Taib. Poin pertama akhwani fillah yaitu pengertian dari qawaid itu sendiri apa? Kalau antum nanti menelaah dari penjelasan para ulama yang menerangkan tentang makna qawaid akan didapati kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Cuman dari sekian banyak pengertian, pengertian yang mudah dan terpilih, yaitu yang dipilih oleh Syekhuna Abdullah Lamah hafizahullah ta'ala, Abdullah Lamah Al-Khawlani. Beliau termasuk mudarris kami di Damas dulu yang dikenal dengan pembahasan-pembahasan yang bagus dalam qawaid fiqhiyah, dan beliau memiliki syarah untuk manzumah ini dan juga syarah 2 jilid untuk Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Tayyib, pengertian kaidah itu sendiri yaitu hukmun kulli yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi aw aktsariha litu'rafa minha ahkamuha. Hukmun kulli,
yaitu hukum yang mencakup. Naam, yaitu hukum kuli. Ini sebagian akhwani fillah mengkritisi kenapa kok dinamakan hukmun kulli padahal ini tidak mencakup, tidak menyeluruh. Ada di sana yang keluar dari hukum tersebut. Maka perlu diketahui ya kawan bahwasanya yang namanya kaidah tidak dipersyaratkan, tidak boleh adanya sesuatu yang keluar dari cakupannya. Nah, tetap akan kita dapati nanti pada kaidah-kaidah itu ada kasus-kasus yang keluar dari kaidah, pengecualian. Tapi karena sedikitnya sesuatu yang keluar dari cakupan kaidah ini tidaklah membatalkan hal tersebut untuk dinamakan kaidah. Sebagaimana dalam pembahasan usulul fiqh, umum tidaklah keluar dari makna umum ketika datang pengkhususan, tetap umum dinamakan umum walaupun di sana ada kondisi-kondisi mukhassas, kondisi-kondisi yang dikhususkan. Demikian pula kaidah. Makanya penamaan hukmun kulli ini penamaan yang tidak diingkari, bahwasanya kaidah itu adalah suatu hukum yang mencakup, menyeluruh, yang tabiqu ala jami'i juz'iyatihi au aktsariha, yang bisa diterapkan pada semua bagian-bagiannya atau mayoritasnya, litu'rafa minha ahkamuha, untuk diketahui dari kaidah tersebut hukum bagian-bagian yang masuk dalam kaidah. Taib, atau dengan kata yang lain ikhwan, dalam bahasa kita yang lebih mudah dan sederhana bisa dipahami, yang namanya kaidah berarti adalah suatu hukum yang menyeluruh, yang mencakup perkara-perkara yang dengan kaidah tadi perkara tersebut bisa diketahui hukumnya. Ini dari sini kita ketahui ya akhwani fillah bahwasanya dengan kaidah kita bisa mengetahui hukum suatu hal. Dengan kaidah kita bisa mengetahui hukum suatu muamalah. Dengan kaidah kita bisa mengetahui hukum suatu perbuatan. Nah, ini poin penting untuk dipahami berkaitan dengan kaidah. Dan di sana muncul pembahasan yang kedua, yaitu bahwa sebagian ulama menyebutkan ada istilah lain, yaitu yang namanya al-dhabit. Makanya permasalahan kedua yang butuh kita pahami, apa perbedaan kaidah dan dhabit. Kalau mutaqaddimun akhwan, ulama-ulama mutaqaddimin yang membahas tentang cabang ilmu ini, kita tidak mendapati mereka membedakan. Biasanya dipukul rata, baik itu dhabit ataupun kaidah dinamakan sama, yaitu kaidah. Namun di sisi ulama mutaakhirin, mereka membedakan antara kaidah dan dhabit, di mana mereka mengatakan bahwasanya dhabit itu lebih spesifik, yaitu lebih khusus daripada kaidah. Di antara yang pertama kali membedakan antara kaidah dan dhabit yaitu Imam As-Subuki rahimahullah. Beliau katakan perbedaan keduanya, anna dhabita yakhtassu bi babin wahidin min abwabil fiqhi, bihaitsu yadkhulu tahtahu furu'un mukhtalifatun min dzalikal bab. Yaitu bahwasanya dhabit itu khusus pada satu bab, pada bab fikih, di mana masuk pada dhabit itu beberapa cabang-cabang secara lebih khusus lagi yang masuk dalam bab yang dibahas tadi. Misalnya bab tentang najis, ya kawan. Bab tentang najis misalnya. Ini kan cuma satu bab yang membahas tentang najis. Di sana ada dhabit, yaitu bahwa
sesuatu yang terpisah dari jasad seseorang dalam keadaan, atau jasad hewan, sesuatu yang terpisah dari jasad hewan dalam keadaan hewan itu masih hidup, maka hukumnya najis atau suci. Nah, itu masuknya dalam dhabit. Demikian pula rambut misalnya, rambut hewan, hukumnya itu munfasil atau muttasil. Itu nanti muncul dhabit pada masing-masing madhab. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap rambut-rambut dari hewan hukumnya hukum yang terpisah, sehingga walaupun hewan itu telah menjadi bangkai, rambutnya tidak najis. Itu namanya dhabit. Hanya berkaitan dengan satu bab dari bab-bab fikih. Berbeda dengan kaidah. Kaidah itu cakupannya lebih luas, kata Imam As-Subki, bi khilafil kaidah fa innaha la takhtassu bi babin wahid, bal tashmalu furu'an fiqhiyah katsirah min abwabin fiqhiyatin mukhtalifah. Berbeda dengan kaidah, karena kaidah itu tidak khusus pada satu bab saja, tapi mencakup cabang-cabang penerapan yang sangat luas, dari berbagai macam bab, baik itu bab taharah, bab salat, bab haji dan seterusnya. Misalnya kaidah masyhur al-umur bimaqasidiha misalnya. Ini kaidah fiqhiyah. Perkara-perkara itu sesuai dengan tujuannya. Ini kaidah fiqhiyah. Semua perkara itu bergantung dengan tujuannya. Istilahnya al-umur bimaqasidiha. Ini mencakup salat, mencakup jual beli, mencakup muamalah, ya, haji dan seterusnya. Dengan kata lain, perkara itu sesuai dengan niatnya, ini mudahnya. Ini kaidah. Kenapa? Karena mencakup bab fikih yang sangat luas. Nah, ini kalau kita mau membedakan antara dhabit dan kaidah. Dan apa yang ditempuh oleh mutaakhirin itu lebih dakik, yaitu lebih detail. Yang kemudian istilah tersebut digunakan dalam kitab-kitab kalangan mutaakhirin, walaupun akhwan dalam masalah ini la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita berdebat dalam penggunaan istilah. Karena mutaqaddimun sudah terbiasa mereka menggunakan istilah kaidah untuk suatu dhabit, sehingga tidak terlalu dipermasalahkan. Walaupun kalau ingin memerinci dan lebih detail, lebih teliti, maka perbedaannya tadi antara dhabit dan kaidah. Pembahasan ketiga, kawan, tadi kita singgung ada qawaid fiqhiyah, ada qawaid usuliyah. Memang dua perkara ini, akhwani fillah, kembali pada satu inti, yaitu bahwasanya kedua-duanya merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan fikih Islami, yaitu cabang usulul fiqh dan cabang qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqh ini sama-sama ujungnya berporos pada pada pembahasan fikih Islami, untuk seorang memiliki kemampuan fikih yang kuat. Taib, untuk seorang bisa memahami fikih Islam dengan bagus, ini dua cabang sangat dibutuhkan, cabang usul fikih dan cabang qawaid fiqhiyah. Cuman ada perbedaan antara keduanya. Taib, di antara para imam yang menyebutkan di awal-awal perbedaan antara keduanya ini adalah Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Qawaid An-Nuraniyah. Dan yang disebutkan oleh Syekhul Islam lebih mudah dipahami, kata beliau, anna qawaid al-usul muta'allaquha al-adillatul 'ammah wa qawaidul fiqhi muta'allaquha al-ahkamul 'ammah.
Ini salah satu sisi perbedaan antara keduanya, bahwasanya kaidah usuliyah ikhwan itu yang dikaitkan dengannya adalah dalil-dalil umum. Jadi pembahasan qawaid usuliyah yang dibahas adalah dalil dan bagaimana cara kita memahami suatu dalil, kemudian mengambil istinbat dari dalil tersebut untuk diterapkan pada suatu masail, suatu kasus. Misalnya kawan, contoh 6 qawaid usuliyah. Taib al-amru lil wujub. Ini kaidah usul bahwasanya perintah itu menunjukkan wajibnya. Ini kaidah usuliyah. An-nahyu lit tahrim. Larangan itu hukum asalnya adalah menunjukkan haramnya. Taib. Nah, kaidah ini ya kawan, kaidah usuliyah. Apakah dengan kaidah usuliyah ini kita bisa langsung menetapkan suatu hukum permasalahan? Tidak. Tapi untuk menerapkan kaidah ini kita harus mencari apa? Harus mencari dalil untuk kita terapkan kaidah itu. Makanya urutannya kalau penerapan kaidah usuliyah, kaidah lihat dalil, kemudian pada dalil tersebut diterapkan kaidah usul tadi. Baru setelah kaidah usul ini diterapkan pada dalil, kita bisa mengambil istimbat dari dalil itu. Misalnya dalil wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah ini adalah dalil. Di situ ada apa? Fi'il amr, ada perintah. Dari perintah kita ketahui dalam kaidah usul al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajibnya. Oh, berarti salat itu wajib. Ini kaidah usuliyah. Sehingga yang menjadi apa? Menjadi hal yang sangat terkait ya dengan qawaid usuliyah adalah berkaitan dengan dalil-dalil. Jadi berbeda dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu kaitannya kawan secara langsung dengan hukum suatu masail. Oleh karena itu seseorang langsung bisa menetapkan hukum perkara ikhwan ketika dia paham kaidah fiqhiyah. Contohnya misalnya ikhwan tadi kaidah al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, perkara itu sesuai dengan tujuannya. Antum ditanya, taib, tentang kasus seorang punya hutang, misalnya putra, masih hidup, putra punya hutang sama Muhammad, taib, 50.000. Taib, suatu kali putra punya uang 10.000, dia kasihkan ke Muhammad. Taib, dengan niatan hibah. Apakah hutang yang 50.000 itu berarti sudah terkurangi 10.000? Belum. Kenapa? Kita langsung bisa terapkan karena al-umur bimaqasidiha, perkara sesuai dengan apa? Dengan tujuannya. Tujuan si putra itu bukan untuk nyicil. Putra ngasih 10.000 pada Muhammad tujuannya untuk hibah, karena saat itu dia lagi entah gimana, lupa, mungkin punya utang, saya hibah saja pada dia misalnya. Tapi karena niatannya adalah hibah, berarti tidak mengurangi nilai hutang yang awal. Paham? Ini contoh perbedaan yang sangat jelas antara qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Makanya akhwan, dengan kaidah fiqhiyah seorang bisa langsung terjun pada masail. Jadi lihat masail, terapkan kaidah. Cuma nanti pada pembahasan kitab-kitab yang lebih luas akhwan, akan kita ketahui bahwasanya kaidah-kaidah itu penerapannya itu ada aturannya. Inilah yang banyak manusia pada zaman sekarang dijadikan celah untuk memasukkan pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang.
Oleh karena itulah kita lihat banyak pemahaman-pemahaman menyimpang, banyak bid'ah-bid'ah yang dimasukkan dalam Islam dari arah qawaid fiqhiyah yang apa? Yang tadi, nah mereka mengambilnya ikhwan sebatas kaidah saja tanpa memperhatikan syarat-syarat dan aturan penerapan. Karena dalam menerapkan qawaid fiqhiyah, nah ada beberapa kaidah yang penerapannya harus ada syaratnya. Ada syaratnya, ada batasan-batasannya. Baik. Seperti ini al-umur bimaqasidiha. Nah, perkara itu sesuai dengan tujuannya. Nah, muncul dengan kaidah ini ikhwanul muslimin mengarang apa? Mengarang yuk kita bikin film tentang risalah misalnya, tentang risalah Nabi SAW, ini film dakwah. Akhirnya muncul dakwah dengan film. Nah, al-umur bimaqasidiha. Perkara itu sesuai dengan tujuannya. Berarti tujuannya baik, jadi baik. Ya. Nah, ini alasan mereka. Antum kalau tidak paham kaidah ini apa? Batasan aturannya akan kelenger ini. Oh iya ya betul. Nah, kena apa? Salafi kena syubhat. Ya. Kena racun, tidak bisa menjawab. Jadi maka penting ya kawan, memahami qawaid fiqhiyah dengan benar. Terutama tadi untuk seseorang yang pertama mempelajari fikih Islami yang benar, kemudian juga tadi bisa mengetahui batilnya metode-metode yang dimunculkan oleh ahli bidah yang dimasukkan dalam Islam dengan alasan beberapa kaidah. Nah, kaidah-kaidah fikih. Taib. Adapun qawaid usuliyah tadi yang menjadi inti yang diolah adalah dalilnya, sehingga kedua-duanya itu akhwan sangat penting untuk apa? Untuk seiring dan sejalan. Seorang paham usulul fiqh dengan baik dan paham qawaidul fiqhiyah dengan baik, sehingga biidznillah tabaraka wa taala seorang dalam memahami fikih Islami akan apa? Akan kokoh dan mantap, terutama dalam tarjihat. Di antara perbedaan juga kawan yang mudah dipahami antara qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah, dari keterangan tadi kita ketahui bahwasanya adanya qawaid usuliyah itu setelah hukum-hukum fikih yang rinci atau sebelum? Berarti Rifki, qawaid usuliyah, kaidah usul seperti al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim misalnya. Kaidah ini kaidah usul. Adanya kaidah usul ini sebelum adanya hukum-hukum secara terperinci pada beberapa cabang-cabang pembahasan fikih atau setelahnya? Sebelumnya. Kenapa? Karena kaidah ini ada dulu, baru memahami dalil, baru bisa menetapkan hukum. Paham? Berbeda dengan qawaid fiqhiyah, karena asal qawaid fiqhiyah adalah gabungkan, kawan. Jadi berbagai macam kasus, kasus-kasus dalam cabang fikih, kemudian digabungkan, kemudian apa? Dimunculkan dalam bentuk kaidah, karena mereka itu serempak sama hukum dasarnya. Makanya cabang ilmu qawaid fiqhiyah, kawan, biasanya yang terjun padanya, yang mengarang padanya adalah mereka yang betul-betul telah menguasai fikih Islami yang luas. Kemudian apa? Mereka kalimat-kalimatnya diambil sebagai kaidah. Dari ulama, dari para imam ahli ijtihad. Kalimat mereka kemudian oleh orang belakangan diambil menjadi suatu kaidah. Pengungkapannya, dan mereka kalimat itu tentunya apa? Dari berbagai macam cabang pembahasan fikih dalam bab-bab yang ada, yang diketahui
Kalau apa? Kalau seorang tadi utang, nah kemudian dia memberikan uang kepada yang diutangi tapi tidak meniatkan menyaur, berarti ya utangnya tetap ada. Kemudian yang lainnya lagi, dia mau membeli pisau tapi untuk membunuh orang, berarti jual belinya tadi apa? Haram, tidak boleh, fasid. Tidak boleh dijual kepada orang ini. Nah, ini kan semuanya kembali kepada maqasid. Dalilnya ada, dalil Alkitab maupun As-Sunnah. Cuman dari sekian banyak 6 kasus dengan dalilnya, kemudian ditariklah kaidah fikhiyah. Makanya ikhwan, terkadang dengan sekadar kaidah fikhiyah yang telah dibangun di atas dalil, ya, karena munculnya kaidah berarti apa? Setelah banyak kasus yang dibangun di atas dalil, kemudian diambil dari situ kesimpulan, itulah kaidah. Sehingga terkadang karena kuatnya suatu kaidah, seorang langsung saja bisa menentukan hukum dari permasalahan yang muncul dengan apa? Sekedar memahami kaidah dengan benar. Nah, ini pentingnya kaidah untuk seorang memahami dengan benar. Yang insyaallah ta'ala nanti akan kita ketahui faidah dari qawaid fiqhiyah dalam muqaddimah Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada mandumahnya. Kemudian muqaddimah yang terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu jenis-jenis qawaid fiqhiyah. Qawaid fikih ikhwan mungkin untuk dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan sisi pandangnya. Yang paling masyhur pembagian dengan sisi pandang dari luas dan sempitnya cakupan, yaitu min haitsu syumuliha. Min haitsu syumuliha tanqasimu ila thalathati aqsam. Dari luasnya cakupan suatu kaidah ikhwan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama qawaid kubra. Kaidah kubra, dan ini sangat penting untuk apa? Dipahami qawaid kubra. Yang para ulama rahimahumullahu taala, dari ulama-ulama fan ini, mereka menegaskan bahwasanya qawaid kubra dalam syarat itu berujung pada 5 kaidah pokok. Nah, ini nanti insyaallah pada setiap kaidah yang kita pahami, yang kita pelajari dalam mandumah ini, kita kembalikan ini sebenarnya berada di bawah kaidah apa dari 5 kaidah kubra ini. Taib. Yang pertama ikhwan, al-umur bimaqasidiha. Perkara itu sesuai dengan tujuannya. Atau terkadang juga para ulama mengungkapkan sesuai dengan lafaz hadis, innamal a'malu binniyat. Ini kaidah pertama dari kaidah kubra. Kenapa dinamakan kaidah kubra ikhwan? Karena kaidah ini mencakup semua bab-bab fikhiyah. Ya, semua bab fikih mesti apa? Mesti termasuki oleh kaidah ini. Al-umur bimaqasidah berkaitan dengan niat. Mana dari bab fikih yang tidak ada kaitannya dengan niat? Semuanya berkaitan dengan niat. Tayyib. Kemudian kaidah kubra yang kedua, al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwasanya kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kapan saja mukallaf itu mengalami kesulitan dalam melakukan suatu ibadah atau suatu perintah, maka akan ada di sana kemudahan yang diberikan oleh syariat. Tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, maka diberi kemudahan untuk sholat dengan posisi duduk. Yang ketiga, al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan-raguan. Ini juga berlaku pada semua bab-bab fikih. Bahkan akidah, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa hilang sekedar dengan keraguan.
Kemudian yang keempat, al-'adah muhakkamah. Taib, bahwasanya adah itu ditetapkan selama tidak ada di sana penjelasan hukumnya secara syar'i. Nanti penerapannya insyaallah akan kita lewati. Kemudian kaidah yang kelima, yang terakhir dari qawaid kubra adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu dalam syariat kita apa? Diupayakan untuk dihilangkan. Bagaimanapun caranya, kemudaratan itu diupayakan untuk dihilangkan. Ini ad-dararu yuzal. Nah, kelima kaidah ini dinamakan apa tadi? Dinamakan apa, Itsnan? Kaidah kubra. Diingat-ingat itu 5 kaidah kubra. Insyaallah kalau kita sudah melewati ini dalam bab fiqhiyah atau dalam pembahasan kapan kita ada keterkaitan, insyaallah kita ingatkan dan ditanyakan hubungannya dengan kaidah apa. Kemudian yang kedua, ikhwan, dari jenis kaidah yaitu qawaid aqallu syumulan mimma sabaq, yaitu kaidah yang cakupannya di bawah kaidah kubra. Ini pertengahan tapi memiliki cakupan yang banyak. Taib. Yang Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dalam kitab beliau menyebutkan ada sekitar 40 kaidah yang masuk jenis ini. Suyuti punya kitab yang dinamakan Al-Ashbah wan Nadhair. Ini dulu juga istilah para ulama terdahulu mengungkapkan qawaid fikih dengan ashbah wan nadhair. Jadi dikumpulkan hal-hal yang sama, kemudian ditarik darinya kesimpulan yang berupa kaidah. Seperti misalnya, ikhwan, untuk kaidah jenis yang kedua ini, idza ijtama'a al-halal wal haram ghulibal haram. Contohnya, jika bergabung pada suatu hal halal dan haram, maka dimenangkan sisi haramnya. Dimenangkan sisi haramnya dalam artian ketika kita bingung, ini ada halal, ini haram. Taib, maka didominasikan sisi haram, berarti ditinggalkan. Untuk seorang bisa selamat dari keharaman, kalau perkara tercampur antara halal dan haram, maka mana? Maka dimenangkan sisi haram, ditinggalkan. Taib, ini salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, al-qawaid al-khassah, qawaid yang khusus sifatnya pada bab-bab fikih saja, pada satu bab dari bab-bab fikih. Inilah yang tadi di depan diistilahkan dengan apa? Yaitu kaidah, tapi hanya khusus pada suatu bab dari bab-bab fikih. Ini dinamakan apa tadi, Zakaria? Istilahnya yang hanya mencakup satu bab fikih. Apa, Zakaria Kabir? Namanya dhabit. Disilakan dhabit. Misalnya, setiap bangkai itu najis kecuali bangkai apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini dalam hadis tapi juga dijadikan dhabit. Pokoknya semua bangkai najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Misalnya, ini dhabit dalam pembahasan najis misalnya. Taib. Nah, ini pembagian qawaid fikih dari sisi cakupannya. Kemudian juga, ikhwan, pembagian yang kedua dari sisi diterima atau tidaknya. Karena ada kaidah yang diperselisihkan. Berarti pembagian yang kedua min haitsu al-qabul warad. Dari sisi diterima dan ditolaknya itu terbagi menjadi dua. Qawaid muttafaqun 'alaiha bainal fuqaha, yaitu kaidah-kaidah yang disepakati oleh para fuqaha. Itulah kaidah kubra yang 5 tadi, itu disepakati. Tidak ada seorang ahli fikih pun yang mengingkari 5 kaidah yang disebutkan di depan. Kemudian yang kedua, qawaid mukhtalafun fiha, qawaid yang diperselisihkan antara ahli madhab tertentu.
Yang paling banyak perselisihannya adalah qawaid yang khasah, yang berkaitan dengan apa? Dengan bab tertentu. Ini paling banyak perselisihannya, yang disilakan dengan dhabit. Terkadang dhabit pada mazhab Syafi'i berbeda dengan dhabit pada mazhab Hanafi atau Hambali dan seterusnya. Nah, taib. Ini pembahasan muqaddimah untuk qawaid fiqhiyah, kawan. Yang perlu diketahui bahwasanya cabang ilmu qawaid fiqhiyah ini, nah, dari sisi sumbernya tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang dulu para sahabat sebenarnya pada pemahaman mereka terhadap fikih, ya, kalimat-kalimat mereka sudah apa? Sudah berjalan sesuai dengan kaidah fikih. Cuman pada saat itu di kalangan mutaqaddimun baik tabi'in maupun atba'ut tabi'in tidak tersusun pada suatu cabang ilmu tersendiri atau kitab tersendiri. Nah, ketika seseorang mau menelaah pembahasan ini, nah, sebagaimana kata Syekhuna Abdullah Al-Khawlani hafizahullah taala, nah, di antara yang pertama kali didapati mengarang kitab khusus menjadi suatu cabang ilmu tersendiri untuk qawaid fiqhiyah, yaitu Abul Hasan Al-Karhi. Abul Hasan Al-Karhi yang meninggal pada tahun 340 pada risalah beliau Al-Usul. Ini diingat-ingat. Ini yang berkaitan dengan cabang ilmu dhawabit dan qawaid. Adapun kalau pembahasan usulul fikih yang masyhur, yang pertama kali mengarang pada cabang ilmu ini siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pada kitab beliau Ar-Risalah. Ini sebagai pengetahuan umum. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada kitab, dan mungkin kita bahas terlebih dahulu biografi singkat dari muallif hafizahullah taala pada pertemuan esok. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Ya la la